Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kita akan masuk ke dalam pembahasan Statement of Cash Flow. Nah, memang Statement of Cash Flow ini menjadi pembahasan yang cukup menantang kita bilang, karena memang nanti teman-teman pada saat in detail melihat kontennya, kita akan memisahkan secara teknis accrual basis dan cash basis. Oke. Nah, memang judulnya saja sudah Statement Cash Flow, jadi memang kita berekspektasi bahwa laporan yang akan kita produce nanti menghasilkan laporan yang mencerminkan cash basis perusahaan. Mengapa itu menjadi penting? Seperti biasa, kalau teman-teman ingin tahu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebelum kita masuk ke dalam materi. Baik teman-teman, setelah tadi disampaikan bahwa kita akan membahas dua jenis dari bagaimana menyusun laporan arus kas, maka kita masuk kepada detail untuk secara detail akun per akun menyusun arus kas. Yang pertama, kita membahas tujuan dulu ya sebelumnya. Jadi dia bilang, the primary purpose of the statement of cash flow is to provide information about a company cash receipt and cash payment. Jadi sebetulnya kenapa kita perlu mempelajari laporan arus kas? Karena di laporan arus kas ini akan secara detail menunjukkan bagaimanakah penerimaan sebuah perusahaan atas transaksi keuangannya dan apa saja yang dibayarkan selama periode tertentu. Jadi apa saja yang diterima dan apa saja yang dibayarkan selama periode tertentu. Yang kedua adalah a secondary objective, dia bilang is to provide cash basis information about the company operating, investing, and financing. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada kata-kata cash basis yang berbeda dengan accrual basis. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pencatatan akuntansi kita juga menggunakan accrual basis. Artinya kita boleh merecognize revenue misalkan sekalipun uang pembayaran jasanya belum diterima. Kita bisa bilang sehingga statement of cash flow dia lebih cenderung kepada cash basis. Information about the company operating, investing, and financing activity. Nanti kita akan coba bahas bahwa di dalam laporan cash flow itu terdiri dari operating, investing, dan financing activity. Perbedaannya apa? Nanti kita akan coba lihat. Kegunaan dari statement of cash flow. Yang pertama adalah the entity ability, kemampuan entitas to generate future cash flow. Bagaimana kemampuan perusahaan ataupun entitas untuk mengenerate arus kas di kemudian hari. Karena kita bisa memahami bahwa ada potensi, kita bisa memahami bahwa perusahaan menerima misalkan pembayaran dari penjualan kredit kita. A primary objective of financial reporting is to provide information which to predict the amount, timing, and uncertainty of future cash flow. Dengan kita mengetahui berapa sih uang kas yang kita terima, maka kita bisa membuat prediksi untuk ketidakpastian future cash flow. Karena apa? Karena kita sekarang memiliki data cash basis penerimaan dari pelanggan. Kemudian penerimaan dari pelanggan ini akan membuat prediksi di kemudian hari bagaimanakah pola dari penerimaan uang kas perusahaan dari pelanggan yang membeli kredit, misalkan seperti itu. Yang kedua adalah the entity ability, kemampuan entitas untuk membayarkan dividen dan kewajiban, meet obligation. Kita paham sekali bahwa membayar dividen memang bisa share dividen di dalam chapter sebelumnya, tapi juga mostly di Indonesia kita membayarnya dengan dividen cash. Anda membeli saham sedikit, berapa lot dari aplikasi, maka Anda mendapatkan dividen. Dividennya cash. Dan meet obligation tentunya pembayaran hutang dengan uang cash. Itu yang menyebabkan kita perlu mengetahui kemampuan cash flow suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui perbedaan antara net income dan net cash flow from operating activity. Oh, kalau dari sini kita bisa menggarisbawahi kata-kata perbedaan. Oh, jadi ada perbedaan rupanya antara laba bersih dan net cash flow from operating activity. Iya, karena kita pahami bahwa net cash flow ini lebih kepada cash basis, sementara net income ini lebih kepada accrual basis, ya. Nah, dimungkinkan ada pencatatan-pencatatan di net income yang seharusnya tidak bersifat cash basis. Kita lanjutkan kembali the cash and non-cash investing and financing transaction during the period. Besides operating activity, companies undertake investing and financing transaction. Kita sudah sedikit menyinggung operating activity, pembayaran dan penerimaan. Misalkan tadi saya sebutkan penerimaan dari pelanggan yang membeli kredit. Rupanya ada juga kegiatan investing dan financing. Investing activity include the purchase and sell, pembelian dan penjualan aset. Sementara yang warna kuning, financing activity include peminjaman, borrowing, dan repayment. Membayar pinjaman, investment by owner and distribution to owner. Meminjam dan membayar pinjaman, kemudian investasi yang dilakukan oleh pemilik, dan tentunya ada
adalah kalau misalkan ada pembayaran distribution to owner. Ini tapi secara singkat ya, nanti kita akan masuk kepada contohnya. Kita masuk kepada detail klasifikasi dari operating, dari investing, dari financing. Operating activity involve the cash effect of transaction that enter into the determination of net income. Jadi kita masuk kepada sebetulnya cash basis efeknya berapa sih dari net income yang kita peroleh. Di antaranya such as cash received from sales of goods and services, cash yang diterima dari penjualan barang dan jasa, cash yang dibayarkan and cash payment, cash yang dibayarkan kepada supplier dan employee for acquisition of inventory and expenses, beban karyawan. Ini adalah sebagian kecil contoh dari operating activity. Yang berikutnya adalah investing activity. Generally, umumnya involve melibatkan non-current asset and include making and collecting loans. Misalkan ada making and collecting ya dari pinjaman, kemudian acquiring itu membeli, mengakuisisi, and disposing melepaskan, menjual of investment and productive long-lived asset. Yang terakhir adalah financing activity. Dia involve liability and equity items, obtaining cash from creditor, misalkan kita issuing saham and repaying the amount borrowed. Kemudian obtaining capital from owner and providing them with a return. Tentunya returnnya adalah bentuknya dividen. Ini nanti kalau berkaitan dengan financing activity, kurang lebih transaksinya seperti itu, adanya equity, pembayaran dividen, kemudian investing seperti ini, mengakuisisi dan melepaskan long live asset, productive long live asset, misalkan gedung, mesin ya. Nah, di dalam penekanan arus kas dia bilang the operating activity category is the most important. It shows that cash provided by the company operations. Ternyata dia bilang yang paling penting, walaupun semua penting, operating activity category is the most important. It shows the cash provided by the company operations. Kita bisa lihat beberapa contoh transaksinya. Operating cash inflow, uang kas masuk ternyata datang dari from sales of goods or services. Kalau misalkan kemudian cash outflow-nya ada pembayaran untuk membeli inventory, to employment for services, pembayaran pajak, seperti itu. Investing cash inflow-nya bisa didapat dari from sale of property and plant equipment. Tentunya misalkan kalau kita menjual PPE, maka kita mendapatkan uang. Uang cash itu tidak masuk di operating, hati-hati. Uang cash dari penjualan PPE itu masuk ke investing. From sale of debt or equity securities in other entity. Pelepasan hutang ataupun ekuitas saham dari entitas lain. Cash outflow-nya tentunya adalah kita misalkan membeli PPE, pastinya uang keluar ya, hati-hati cash outflow untuk PPE tidak masuk di operating. Financing, cash inflow-nya from sale of equity securities, from issuance of debt, bond and note. Nah, ini misalkan dari sisi internal perusahaan. Kalau ini kan other security, ini dari internal perusahaan. Misalkan perusahaan mendapatkan uang tambahan, cash inflow dari penjualan ekuitas. Perusahaan issuing saham baru. Dia menerbitkan saham baru sekian puluh lembar. Akibatnya dapat cash inflow. Nah, cash inflow-nya hati-hati, tidak muncul di operating. Karena nanti akan menjadi misleading orang membaca. Loh, ini ada cash inflow, tapi ternyata cash inflow-nya bukan performance. Sekali lagi saya ulangi, kalau perusahaan mengisut saham dapat uang cash, dia bukan performance real company, dia bukan performance kinerja real kemampuan perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya. Itu adalah perusahaan menerbitkan share, itu artinya perusahaan menambah kepemilikannya. Itu adalah bukan kegiatan operasional. Nah, dari sini kita melihat kalau dia bilang kenapa sih penting operating? Karena operating akan mencerminkan kemampuan uang cash basis dari sisi operasional perusahaan. Day to day-nya dicerminkan dari operating. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Kita akan mencoba melihat yang pertama metodenya, yaitu adalah kita akan coba bahas ya di sini ya, direct method dan indirect method. Kita akan coba yang pertama. Ini adalah metode untuk indirect method yang pertama kita bahas. Kita lihat indirect method yang pertama atau reconciliation method. Coba kita lihat, nanti kita juga bahas teman-teman mana sih sebetulnya yang kita prefer untuk kita bisa pakai berdasarkan buku ini. Pengantarnya
terlebih dahulu. Mempersiapkan statement of cash flow. Yang pertama adalah comparative statement of financial position, SOFP, asset, liability, dan equity. Karena di sini, kenapa sih mesti mempersiapkan comparative statement of financial position? Apabila, tadi kita sudah membahas ya, menambah PPE, membeli PPE. Berarti nanti kalau ada kenaikan atau ada pelepasan PPE, ini akan berdampak. Account payable, ini juga nanti akan berdampak. Perusahaan ternyata mendapatkan penerimaan pembayaran hutang. Nah, terkait dengan liability dan nanti pembayaran hutangnya muncul di cash flow. Makanya jangan Anda bilang bahwa SOFP tidak ada kaitannya dengan cash flow. Karena apa yang ditambahkan decrease, apa yang increase di sini, dan apa yang decrease di sini akan berdampak pada cash basisnya. Sekali lagi, Anda jangan bilang SOFP tidak berhubungan dengan cash flow. Karena decrease dan increase yang terjadi pada asset, liability, dan equity akan berdampak pada cash flow-nya. Ya kan? Karena Anda beli aset kan pakai uang cash, ya kan? Seperti itu. Anda issue saham baru, dapat uang cash lagi, ya, makanya cash flow-nya berdampak. Current income statement, karena kembali lagi kita akan adjusting laba bersih kita. Kok tiba-tiba ngomongin laba bersih? Tidak, kita sudah pernah bahas di atas. Kita akan mencoba ya bahwa ternyata net income kita itu tidak semuanya murni ada uang cash flow-nya. Jadi tidak semua dari uang cash kita itu akan ada cash flow-nya. Itu yang menyebabkan, the reason for the difference between net income and net cash flow from operating activity. Oh, jadi P&L juga ada kaitannya dengan cash flow tentunya, karena net income kita itu tidak semuanya cash basis ya. Kita masuk yang ketiga, selected the transaction data. Tidak semua transaksi cash basis itu ternyata berdampak pada cash basis. Nanti kita coba take out ataupun kita tambahkan. Contoh pengantar terlebih dahulu. Misalkan illustration, we show the step in preparing the statement of cash flow using the data for Tax Consultant Incorporated. To begin, we use the first year of operation for Tax Consultant. The company started on January 1st, 2019 when it issued 60.000. Perusahaan memulai usahanya dengan mengissue 60.000 ordinary shares. Kemudian menghasilkan 60.000 cash. Mungkin sudah punya bayangan ini ada di mana ya kira-kira ya, operating, financing, atau investing. Kita akan coba melihat. The company rented its office space, furniture, and equipment and performed tax consulting services throughout the first year. The comparative statement of financial position at the beginning, and ini kita sajikan comparative financial statement position at the beginning and at the end of the year 2019. Ya, coba kita lihat komparatifnya. Account receivable ya, ini zero karena dia beginning balance ya. Yang terjadi selama tahun 2019, account receivable 36.000, uang cash yang 49.000 ya, uang cashnya 49.000. Kemudian ini totalnya menjadi 85.000, sementara ini tadi issued saham baru, kemudian retain earning 20.000, kemudian account payable 5.000 increase. Ini 0 karena dia saldo awal. Coba kita lihat pembahasan berikutnya. Step pertama, to determine the change in cash. To prepare a statement of cash flow, the first step is to determine the changes in cash. This is a simple computation. Tax consultant had no cash on hand at the beginning of the year 2019. It had 49 on hand at the end of 2019. Karenanya dia bilang thus cash change increased by 49,000 ya. Dia bilang tax consultant tidak memiliki cash on hand pada saat beginning of the year. Tapi di akhir tahun ternyata dia punya 49.000 sebagai saldo cash tahun 2019. Makanya cash change ataupun cash increase di tahun 2019 adalah 49.000. Setelah determine the change in cash, yang berikutnya adalah determine, menentukan net cash flow from operating activity. Net cash flow. Under IFRS dia bilang most company use the accrual basis of accounting ya. Kebanyakan perusahaan menggunakan accrual basis of accounting. As you have learned, dia bilang seperti yang telah kita pelajari, this basis require that companies record revenue when they satisfy performance obligation and record expenses when incurred. Kalau di dalam accrual basis, seperti yang sudah kita pelajari, basisnya adalah kita mencatat revenue. Setelah kita melakukan kewajiban kita. Kita mencatatkan pendapatan setelah kita melakukan jasanya. Setelah kita mengirimkan barangnya. Dan kita akan mencatat expense pada saat terjadi. Warna hijau
hijau, revenue may include credit sales. Oh, ternyata dari revenue yang kita bahas setelah kita melakukan pekerjaan kita sudah mencatatkan revenue-nya. Ternyata yang warna hijau, revenue may include credit sales. Oh, ternyata saya nggak dibayar uang cash. Nanti ya, misalkan jasanya dicicil 3 bulan ke depan. Atau katakanlah dia ngambil barangnya sudah dikirim seharga 1 juta. Ternyata periode pembayarannya adalah 6 bulan. So, revenue it could be may include credit sales. Itu sebabnya revenue kita accrual basis karena uang cashnya tidak kita terima seluruhnya. Sementara yang warna pink, expenses incurred may include some items that the company has not yet paid in cash. Bisa jadi ada beban-beban yang perusahaan belum membayarnya secara cash. Oleh sebab itu, thus under the accrual basis of accounting, net income is not the same as net cash flow from operating activity. Saya ulangi, hati-hati menerjemahkan net income. Net income itu tidak sama dengan net cash flow from operating activity. In general, teman-teman bisa bilang, oh kalau net income, this is accrual basis. Tapi kalau net cash flow from operating activity, itu basisnya adalah cash. Kita lanjutkan. Untuk sampai to arrive at the net cash flow from operating activity, a company must determine revenue and expenses on cash basis. Untuk sampai kepada perhitungan net cash flow ya from operating activity, perusahaan harus menentukan revenue dan expense dalam perspektif cash basis. Ini dilakukan, it does this by mengeliminasi the effect of income statement transaction that do not result in an increase or decrease in cash. Ini dihasilkan dengan mengeliminasi efek-efek dari income statement ya, dari P&L, profit and loss statement transaction yang tidak berdampak pada cash-nya. Oh, emang ada transaksi yang tidak berdampak pada cash? Ada ya. Kita lihat nanti. Yang paling contoh mudahnya adalah beban depresiasi. Beban depresiasi yang kita susutkan dari aset itu tidak ada uang cash flow-nya. Sekali lagi, emang ada beban-beban yang tidak berdampak pada cash flow? Ada. Contohnya beban depresiasi. Anda membeli aset straight line method 1 juta selama 5 tahun. Beban depresiasinya kan tidak Anda bayarkan. Beban depresiasinya kan Anda tidak ngambil kas. Beban depresiasinya Anda tidak mengambil dari bank. Itu adalah pembebanan yang bentuknya tidak berdampak pada cash flow. Kita membahas yang pertama, metode yang pertama itu adalah indirect method or reconciliation method. Kenapa sih dia bilang reconciliation method? Dia bilang kata-kata reconciliation method itu merujuk kepada indirect method, mengadjust. Ada rekonsiliasi, kita rekon. Apa yang direkon? Kita mengadjust antara laba bersih for items that affected reported income but did not affect cash. Kita mengadjust angka-angka net income, mana yang terdampak pada cash, mana yang tidak terdampak pada cash. Ya. A company adds back, menambahkan non-cash charges in the income statement to net income and deduct non-cash credit. Perusahaan akan menambahkan beban-beban ataupun transaksi-transaksi, ya, add backs, ya, non-cash charges in the income statement to net income ya, dan mengurangi non-cash credit. Kita akan lihat membahas pelan-pelan. Yang pertama adalah increase in account receivable. Ada peningkatan di piutang. Tax consultant account receivable increased by 36,000 from zero. It might be beginning balance and then in the end of the year saldonya menjadi 36.000 during the. For tax consultant, this means that cash received were 36,000 lower than revenue. Saya ulangi, tax consultant terdapat kenaikan piutang sebesar 36.000 selama tahun berjalan. Untuk perusahaan tersebut artinya ada cash receipt yang diterima 36.000 lebih rendah daripada revenue-nya. Kok bisa lebih rendah? Coba kita lihat. The account receivable account in illustration 23.6 shows that consultant had revenue-nya 125.000 but it collected only 89.000 in cash. Nah, jadi dari 125.000 revenue yang bisa di-collected uang cashnya 89.000. Artinya there's an increase 36.000. Ada sisanya balance dari account payable yang belum tertagih 36.000. Meningkat. Kenapa meningkat? Karena tadi saldonya 0. Analoginya begini, Anda melakukan jasa pasang AC kepada saya sebesar 125.000. Analoginya saya ulangi, Anda melakukan jasa pasang AC 125.000. Ini saya mencatat ya, saya perusahaan jasa AC-nya. Kemudian
Kemudian dari 125.000 ini Anda bilang ke saya, Pak, saya nggak bayar semua ya. Berapa Ibu yang mau dibayar? 89.000. Akibat Anda memutuskan untuk membayar saya 89.000, saya harus mencatat kenaikan, increase. Account receivable dari yang tadinya 0, gara-gara Anda tidak bayar semua 125.000, saya mencatat dari 0 ke 36.000. That's why dia bilang account receivable increased by 36,000. Kita lihat, kalau dia bilang this means that cash receipt were 36,000 lower, lebih rendah daripada revenue, iya, karena 36.000 lebih rendah daripada revenue. Tax consultant must deduct the increase of 36,000 in account receivable from net income. Tax consultant harus mengurangkan kenaikan 36.000 ini di account payable dari net income. When the account receivable balance decrease, cash receipt are higher than the revenue recognized under the accrual basis. Kita pecah yang warna hijau dulu. Tax consultant harus mengurangi kenaikan 36.000 ini dari account receivable from net income. Dengan kata lain, tax consultant kenaikan nilai 36.000 ini in account receivable from net income. Artinya ada sejumlah net income yang harus dikurangi karena sifatnya sekarang menjadi account receivable. Pada saat when the account receivable balance decrease, cash receipt are higher than the revenue recognized under the accrual basis. Kalau sampai ada kejadian AR balance-nya decrease, artinya cash receipt yang diterima itu lebih besar daripada revenue recognized. Kalau ini kejadiannya increase karena kebalikannya yang diterima adalah lebih rendah daripada revenue. Increase rendah, decrease higher. Saya ulangi, increase lower than revenue 36.000, lower than 125.000. Sebaliknya, pada saat dia decrease, cash receipt-nya higher than revenue recognized. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini baru satu transaksi ya. Net income-nya tadi 34.000 ya, ini default. Kemudian adjustment-nya atau reconciliation-nya yang pertama. Increase in account receivable minus 36.000. Ini artinya bahwa ada 36.000 yang sifatnya bukan uang cash, makanya harus dikurangi. Sifatnya apa? Ini 36.000 ini adalah dari accrual basis ataupun account receivable. Kemudian ini ada increase in account payable 5.000. Transaksinya ada di sini. Nah, when account payable increase during the year, expenses on accrual basis exceed those on cash basis. Kenapa? Pada saat ada account payable meningkat pada tahun berjalan, expenses on accrual basis, beban dengan metode pencatatan accrual basis melebihi daripada cash basisnya. Jadi pada saat ada increase in account payable, itu artinya ada beban yang melebihi dari cash basisnya. Kenapa? Because tax consultant incurred expenses, but some of the expenses are not yet paid. Ada beban-beban ya incurred, tapi sebagian dari bebannya itu belum dibayarkan. Untuk mengconvert net income to the net cash flow from operating activity, consultant must add back the increase of 5,000 in account payable to net income. Ini untuk indirect method dengan increase in account payable. Nah, yang berikutnya setelah operating activity, kita akan melihat menentukan determine the net cash flow from investing and financing activity. Kata-kata net ini menjadi ciri khas dari indirect. The share capital ordinary increased 60.000 resulted from the issuance akibat perusahaan meng-issue ordinary share for cash. Kemudian ada net income 34.000, increase in retained earning, kemudian ada pengumuman dividen 14.000. Statement of cash flow-nya coba kita lihat. Issued ordinary shares, di-issued dapat uang cash. Payment of cash dividend itu karena pembayarannya pakai cash. Net cash provided by financing activity adalah 46.000. Kita akan lihat teman-teman di sini ciri khasnya indirect, sekali lagi net cash. Coba nanti kita lihat bicara direct method seperti apa. Ini cirinya. Anda disuguhkan dengan increase. Kemudian kita lihat dari 60 kurangin 14, 46.000 sehingga menjadi 49.000 karena 46 ditambah dengan 3.000. Ini adalah ketersediaan cash-nya. Kemudian kita lihat ilustrasi tahun 2020 atau tahun berikutnya. Tahun 2019 tadi 36.000, 49.000 yang sudah ada di atas ya. 36.000, 49.000 ini adalah perpindahannya ke tahun 2020. Land-nya meningkat 70.000, building-nya meningkat 200.000, accumulated depreciation-nya meningkat bukan tiba-tiba ada depresiasi, beban depresiasi muncul 11.000, equipment increase 68.000, berarti ada pembelian, accumulated depreciation dari equipment
sebesar 10.000 muncul account receivable turun. Account receivable turun 10.000. Moga-moga Anda sudah bisa sedikit memahami. Oh, saldo awal 36.000. Kemudian di tahun 2020 26.000. Berarti ada penurunan piutang. Artinya kalau ada penurunan piutang, di sisi lain ada pembayaran, ya kan? Karena piutangnya turun. Prepaid expense juga muncul 6.000. Cash-nya juga dia turun dari 49.000 ke 37.000. 12.000 decrease. Ini adalah comparative statement of financial position yang nanti akan berdampak pada cash flow-nya. Bond payable ini juga muncul. Ya, Anda sudah bisa bayangkan kita sudah membahas bond payable investment dari kemarin, dari materi sebelumnya. Tujuan perusahaan meng-issue bond payable adalah dia butuh uang. Sama aja kayak Anda pinjam uang dikasih surat, ya kan? Nah, Anda butuh uang, artinya Anda dapat cash harusnya ini. Account payable increase dari 5.000 menjadi 40.000, ya berarti uang cashnya keluar nggak kalau account payable? Anda mencatatkan hutang usaha perusahaan, ada uang cash keluar nggak? Nggak ada, ya kan? Berarti Anda mendelay uang cash keluar. Nah itu Pak juga akan ada dampaknya pada cash flow. Kita lihat yang pertama, determine the changes in cash. Tadi kita stepnya membahas 2019 dulu, sekarang kita membahas transaksi dari 2019 ke 2020. Cash decrease dari 49.000 ke 37.000 sehingga turun 12.000. Yang kedua, determine the net cash flow from operating activity. Yang pertama adalah decrease in account receivable. Account receivable decrease during the period because cash received. Oh, jadi kalau account payable decrease during the period ini karena adanya cash received. Apakah betul decrease? Coba kita lihat. Account receivable decrease dari 36.000 jadi 26.000. Artinya ada uang cash masuk sebesar 10.000. Nah, to convert net income to the net cash flow from operating activity, the decrease of 10,000 in account receivable must be added to net income. Ada penambahan 10.000 dari AR pindah ke net income, ya. Yang berikutnya adalah increase in prepaid expense. The company harus mengurangi deduct from net income the increase of 6,000 in prepaid expense. Dikurangilah beban dibayar di muka dari net income. An increase in prepaid expense result a decrease in cash. Karena apa? Pada saat Anda membayar, beban dibayar di muka, itu kan harus pakai cash during the period. Jadi, pada saat ada pembayaran, beban dibayar di muka, contohnya misalkan beban asuransi. Kan kita beban asuransi, kita bayar duluan, baru kita menikmati perlindungan polisnya. Akibat ada increase in prepaid expense, kita membayar beban asuransi duluan, maka decrease uang cash kita berkurang. Increase in account payable, ya, like the increase in 2019, dia bilang tax consultant must add 2020 increase of 35,000 in account payable to the net income. Jadi ada kenaikan hutang usaha ya, dari 5.000 menjadi 40.000, makanya ada 35.000 increase. Pada saat dia increase, maka tax perusahaannya menambahkan kembali 35.000 itu kepada net income-nya. Depreciation expense ini adalah bentuk dari non-cash charge, ya. Company akan menambahkan kembali ke net income. Kita lihat sekarang net income-nya 134.000. Ini sudah default-nya dari soalnya. Net income-nya kita akan adjust. Kita fokus bukan pada net income-nya, kita fokus pada adjusting yang kita lakukan. Depreciation expense ditambahkan kembali karena uang cash tidak terjadi. It decrease in account receivable. Kalau ada decrease, note-nya sudah saya tulis, beban decrease in account receivable. Decrease berarti ada uang masuk karena AR-nya turun. Makanya uang kasnya bertambah. Increase in prepaid expense. Beban dibayar di mukanya naik, berarti ada pembayaran. Misalkan beban asuransi di awal, artinya ada uang kas keluar, makanya dia minus. Increase in account payable. Kok dia bukan dikurangin? Iya, karena kan kita bicara cash flow. Nah, kenapa increase naik? Karena perusahaan menunda pembayaran. Anda berhutang, akibatnya uang kas Anda tidak terpakai sebesar 35.000, makanya kita add back. Jadi 134 tambah 60 menjadi 194. Itu baru yang net cash flow from operating activity. Masih dua lagi activity, yaitu investing dan financing. Increase in land. As indicated from the change in land account, dia bilang the company purchase land, perusahaan membeli tanah seharga 70.000 selama tahun berjalan. Diasumsikan transaksi ini adalah reported as use of cash. Beli tanahnya tunai pakai uang cash. Bisa Anda bayangkan, uang cashnya keluar. Increase in building, ya, this transaction is cash outflow reported in the investing section. Oh,
Anda sudah mulai bisa menambahkan kalau beli gedung berarti ada di investing, bukan di operating. Uang kas keluar. Increase in bond payable. The bond payable account increase in 150.000. Cash received from the issuance of this bond. Nah, ini dampaknya. Perusahaan butuh uang menerbitkan bond. Ayo, siapa yang mau beli surat hutang saya? Harganya 150.000. Sebagai gantinya, kamu diberikan surat hutang, saya dapat uang cash dari Anda. So, cash received from this issuance of this bond represent mencerminkan inflow of cash from financing activity. Ya, kemudian ada increase in retained earning. Retained earning increase 116.000 during tahun berjalan. Yang pertama diakibatkan dari net income tadi 134.000 dan kemudian ada dividen 18.000. Decrease. Ya, karena bayar dividen. Tadi kita sudah bahas yang ini ya, yang awal. Nah, sekarang cash flow from investing activity, purchase of land, pakai uang cash, purchase of building, pakai uang cash, purchase of equipment, pakai uang cash, 338.000. Kita coba berpikir sejenak, teman-teman. So, sejauh ini, kalau operating activity, it should be in positive number. Kenapa saya bilang it should be in positive number? Karena kalau dia positif, it means uang yang kita terima cash receipt is exceed melebihi dari pembayaran. Makanya net cash provided by operating activity itu idealnya adalah positif, karena kalau sampai minus logikanya berarti yang cash payment lebih tinggi daripada cash yang diterima. Perusahaan nggak punya uang cash. Akan tetapi kondisi terbalik pada investing activity. Kalau Anda perhatikan, kalau dia jumlahnya minus, justru dia produktif. Karena apa? Membeli tanah misalkan untuk gudang, membeli gedung untuk ekspansi, membeli mesin, equipment. Artinya perusahaan produktif, makanya dia minus. Akan tetapi kalau investingnya positif, logikanya apa? Berarti ada pelepasan, jual tanah. Mau tidak mau jadi plus 70.000. Ngapain perusahaan jual tanah? Bisa-bisa indikasinya perusahaan membutuhkan uang cash. Perusahaan menjual gedung. So instead of purchase, perusahaan selling of building 200.000. Oh, berarti perusahaan lagi membutuhkan uang, jangan-jangan. Purchase of equipment, yang seharusnya kita produktif, memanfaatkan uang cash ini dibelikan alat-alat equipment. Instead of dia minus, dia justru positif. Artinya dia bukan purchase, tapi menjual. Hati-hati, saya mau bilang kalau investing activity dia menjadi positif. Karena kalau investing activity menjadi positif, berarti kegiatan di sini dia bukan kegiatan investasi, tapi kegiatan divestasi. Kemudian kita lanjutkan cash flow from financing activity. Issuance of bond, uang cash kita terima dong, ya kan? Karena Anda membutuhkan uang, makanya Anda bikin bond. Itu masuk di financing activity. Payment of cash dividend. Ini cash dividennya karena perusahaan kita harus bayar dividen ke pemegang saham minus 18.000. Sehingga total menjadi 132 untuk financing activity. 194 dikurangi 338 ditambah 132 sama dengan minus 12.000. Net decrease in cash. Kemudian ada cash Januari itu 49.000 sehingga saldo awal Januari cash 49.000 dan sehingga saldo akhir cash available itu menjadi tinggal tersisa 37.000. Dipelajari ciri-ciri indirect, decrease, increase ya seperti itu dan kata-kata net cash. Kita sekarang coba untuk membahas yang direct method. Nanti untuk contoh indirectnya teman-teman bisa melihat. Kita melihat bagaimana direct method. Direct method. An example. Under the direct method, the statement of cash flow report net cash flow from operating activity as major classes of operating cash receipt. For example, dia bilang ada cash collected from customer, ya dari cash yang di-collect dari konsumen, cash received from interest and dividend, misalkan ada beban bunga yang bisa kita nikmati, kita meminjamkan uang. Jadi kalau bond tadi bond payable, kita meminjam uang orang lain, tapi kalau interest ini adalah kita mendapatkan bunga, ya. Nah, and cash disbursement seperti misalkan cash yang dibayarkan untuk membeli barang-barang ke supplier, to employee for services, dan to creditor untuk pembayaran bunga, and government authority untuk pembayaran pajak. Itu kurang lebih example dari operating activity. Sekarang kita lihat contohnya. Ini saldo awalnya 0 semua, Desember 31 ada PPE 90.000 naik, inventory naik 160.000, account payable naik 60.000, accrued expense payable 20.000, account receivable 15.000, prepaid expense 8.000 dan cash 159.000.
Sekarang kita masuk kepada bagaimana income statement-nya. 780.000, kemudian COGS-nya 450.000, gross profit-nya 330.000, operating expense-nya 160.000, depreciation-nya 10.000 sama dengan menjadi 170.000. Income before income taxes 160.000, income tax expense 48.000. Menghasilkan net income 112.000 ya. Jadi ini adalah income statement ataupun profit and loss statement-nya, net income-nya 112.000. Kita membutuhkan angka net income ini karena kita akan sesuaikan jumlahnya, mana yang accrual, mana yang bagian dari cash basis-nya. Selain informasi net income 112.000, kita juga masuk kepada dividen 70.000. Under the account payable increase resulted from the purchase of merchandise. Kemudian ada prepaid expenses and accrued expense payable relate to operating expense. Ini adalah informasi tambahan dari net income sebesar 112.000 dan dividen ini akan dibayarkan dalam bentuk uang cash. Under the direct method, company compute the net cash provided by operating activity adjusting each item in the income statement from the accrual basis. Jadi melalui under the direct method, dengan menggunakan direct method, companies akan mengadjust net cash provided by operating activity dengan mengadjust each item tadi, transaksi tadi pada income statement from the accrual basis to the cash basis. Oh, jadi under the direct method sebetulnya kita akan mengeluarkan item-item konsepnya sama dari income statement yang sifatnya accrual basis menjadi cash basis. Sekarang kita coba, tadi sudah dibahas sedikit, contohnya cash receipt kita bisa terima from sale of goods and services to customer. Pembayarannya bisa kepada supplier, kepada karyawan, beban operasional, beban bunga untuk bayar pajak. Ini cash receipt-nya misalkan contohnya 2 dari penjualan barang dan jasa dan penerimaan dari interest and dividend. Cash receipt ini cash pembayarannya, uang cashnya dibayarkan untuk apa saja. Sisanya menjadi net cash provided by operating activity. Jadi sebelah kiri ini uang pemasukan kita, di tengah adalah alokasi pengeluaran kita, menghasilkan equal dengan net cash provided. Cash received from customer. When account receivable increase during the year, revenue on accrual basis are higher than the cash received from customer. In other words, dengan kata lain, operation lead to increase revenue but not all of this revenue resulted in cash receipt. Sama konsepnya pada saat ada account receivable naik, maka ada revenue on accrual basis lebih tinggi daripada cash receipt-nya. Anda dibayarkan 125.000 higher daripada cash receipt-nya ternyata cuma 37.000 kalau tadi case-nya tadi. In other words, dia bilang dengan kata lain, operation lead to increase revenue, mendapatkan revenue tapi tidak semua revenue ini menghasilkan cash receipt. Sebaliknya, a decrease in account receivable, penurunan pada account receivable is added to the sales revenue because cash receipt, uang yang tadi diterima from customer, melebihi dari sales revenue-nya. Account receivable increase 15.000. Karenanya cash receipt from customer worth 765.000. Sales revenue-nya 780.000. Atas pekerjaan kita nilainya 780.000. Ternyata ada peningkatan account receivable. Misalkan tadi case-nya saya jasa service AC dibayar 780.000. Seharusnya tidak ada account payable saya muncul. Saldo saya terus nol kalau Anda membayarkan seluruh jasa saya 780.000. Tapi Anda bilang setelah saya menyelesaikan jasa saya, Bu, Pak, saya sudah selesai untuk membersihkan AC-nya. Berapa tagihannya? 780.000. Anda bilang dibagi 2 bulan ya, yang bulan pertama 765.000, bulan kedua sisanya 15.000. Nah, akibatnya saya harus mencatat increase in account receivable. Saya mencatat kenaikan piutang akibat Anda mendelay pembayaran Anda. Itu sebabnya pada saat sales revenue 780.000, kita mencatatkan account receivable increase 15.000. Sisanya adalah uang kas yang diterima dari jasa tadi. Cash payment to supplier, kita membayarkan uang kita kepada supplier. When inventory increase during the year, purchases this year exceed melebihi dari COGS-nya. Company menambahkan kembali the increase of inventory to the COGS untuk sampai kepada nilai pembelian. COGS-nya 450.000, increase inventory-nya 160.000, sehingga ada purchases sebesar 610.000. When account payable increase during the year, purchases on accrual basis are higher than they are on cash basis. As a result, it
deduct from purchases the increase in account payable to arrive at the cash payment to the supplier. Purchasesnya berapa? 610.000. Tadi kita sudah hitung di sini guys, ditambahkan dengan increase in inventory. Kemudian cash payment to supplier, di increase in account payable-nya 60.000. Pembeliannya 610.000. Kalau perusahaan membayar semua 610.000, maka seharusnya tidak ada account payable muncul. Saya ulangi, misalkan saya beli kulkas, misalkan saya beli mesin tekstil ya, karena pembelian ini harus mesin yang produktif. Misalkan saya beli mesin tekstil 610.000 ya, purchases, saya membeli. Saya bayar ke supplier berapa? Ternyata saya harusnya sih bayar 610.000, sehingga bagian accounting tidak perlu mencatat peningkatan account payable. Tapi akibat jangan dulu dibayar semua deh, karena kita juga masih membutuhkan uang untuk bayar yang lain. Kita bilang bahwa mungkin saya membeli mesin bayarnya cuma 550 ya. Artinya saya juga mencatat adanya akibat saya membayar 550, saya berhutang. Akibatnya saya mendelay ataupun terjadi peningkatan account payable 60.000. Kalau purchases 610.000, cash payment to supplier 610.000, maka ini tidak ada. Yang tengah ini nggak ada ya. Tapi akibat saya membayar sebagian saja, maka muncullah increase in account payable. Itu untuk account payable. Kemudian ada cash payment untuk operating expense, prepaid expense ya. 8.000 tadi sudah kita bahas bahwa kalau ada prepaid expense dibayar duluan, uang cash kita keluar, maka nanti harus ditambahkan ya, add. Kemudian pembayaran pajak, kemudian ini adalah sudah saya highlight, kalau dia increase in AR dia menjadi minus sampai pada cash basisnya. Kalau dia increase in inventory maka dia plus. Increase in account payable arahnya minus. Increase in prepaid expense arahnya positif. Increase di expense payable, accrued expense payable maka dia minus. Depreciation expense dia minus 10.000. Dari sini 765.000 cash receive from customer, tadi kan 780 ya. Kemudian tapi hanya kita terima 765.000, maka cash payment-nya ada supplier ya. Kalau Anda perhatikan, lihat kalau accrual basis kita mencatat penghasilan kita 780.000 ya. Tadi di atas sekali kita mencatat pendapatan kita 780.000 based on revenue, tapi ternyata cash basisnya itu cuma 765.000. Nah, inilah yang menyebabkan perbedaan net income dengan uang cash yang kita terima pasti berbeda. Dari 755.000 ini cash payment to supplier, tadi saya contohnya beli mesin tapi tidak dibayar semua. Operating expense ada 148.000 dan ada pembayaran pajak 48.000. Net cash provided by operating activity adalah 19.000. Dari sini kita meng-highlight kalau dia direct method ada cash receive cirinya, ada cash payment. Dari 112.000 net income-nya, adjustment to the reconcile to net income to the net cash provided, depreciation expense kita add back, tambahkan karena sebetulnya tidak ada beban depresiasi, jadi nggak ada uang kas keluar, kita masukkan kembali. Kemudian increase in account receivable 15.000, tadi 780.000 cuma dibayar 765.000 jasa kita, maka kita mencatat AR. Increase in inventory 160.000, increase in prepaid expense karena kita bayar beban dibayar di muka, tadi juga 60.000. Increase in account payable dia positif, kemudian increase in accrued expense payable 20.000, sehingga menghasilkan net cash provided by operating activity adalah 19.000. Direct versus indirect method. A contentious decision that the IASB faced related to the cash flow reporting was choosing between the direct method and indirect method. Yang terakhir tadi kita bahas adalah direct method. Yang tadi kita bahas adalah direct method. The principal advantage of direct method is that shows operating cash receipt and payment. Kalau menggunakan direct method, dia bilang menunjukkan operating cash receipt and payment. Yang menyebabkan dia bilang thus this is more consistent with the objective of statement of cash flow. Yang kedua, kenapa kita memakai direct method? Karena specific cash receipt and cash payment were made. Jadi lebih diinformasikan. Dia kurang menyetujui dengan indirect method karena kalau indirect method dia sudah net cash flow from activity, langsung di sum up net cash flow from activity, net cash flow from investing. Kita tidak mengetahui cash receipt dan cash payment-nya. Kalau indirect method dia memakai decrease increase. Information about, ini warna merah ini punyanya indirect. Information about amount of major classes of operating cash receipt and payment is more useful. Lebih berguna nih, dia bilang cash receipt and cash payment kayak di direct method lebih berguna than information only penjumlahan arithmetic sum. Karena dia increase decrease kemudian berakhir pada net cash flow from operating activity. Itu adalah pembahasan teman-teman dari indirect method dan direct method, serta banyak kita pakai sebetulnya dalam, kita nanti bisa lihat di dalam pelaporan keuangan. Anda bisa melihat di dalam pelaporan keuangan yang ada di bursa lebih condong kepada indirect method atau direct method karena Anda sudah memiliki gambaran kalau indirect method dia ada adjusting net income-nya,
semuanya increase dan decrease bahasanya, tapi kalau untuk direct method dia menjadi cash receipt dan cash payment. Itu dia pembahasan kita teman-teman terkait tentang secara akun per akun untuk membuat cash flow dengan metode indirect method dan direct method. Oke guys, so setelah dilihat kita sekarang bisa memiliki kesimpulan bahwa statement of cash flow yang teman-teman sudah cek sebelumnya di materi, kita memiliki dua metode, direct method dan indirect method. Masing-masing dari statement of cash flow ini metodenya memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ini yang menjadi pembelajaran dari statement of cash flow, dan jangan lupa juga teman-teman bahwa statement of cash flow ini sangat mencerminkan sekali akun-akun ataupun transaksi-transaksi yang memang berbasis pada cash. Semoga bernilai tambah konten kita kali ini. Stay terus di channel Independent Trading.